Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas bab 4 mengenai indahnya berpuisi. Sumbernya dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 8. Selamat menyimak ya, dan jangan lupa catat. Poin A yaitu menemukan unsur-unsur pembentuk puisi. Yang pertama, ada pengertian puisi. Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang halik agar kamu mengungkapkan dalam bahasa yang indah. Berikut adalah contoh puisi karya Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon berbunga itu. Kedua, unsur-unsur puisi dibagi menjadi 4. Secara garis besarnya, yang pertama, majas dan irama, yaitu bahasa kias yang menimbulkan kesan, bunyi yang teratur dan berulang. Yang kedua, konotasi, bermakna tidak sebenarnya. Yang ketiga, lambang, yaitu gambar, tanda, kata yang menyatakan sesuatu. Yang keempat, pengimajian, kata-kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, berikut adalah unsur-unsur puisi. Yang selanjutnya ada poin B, yaitu menyimpulkan isi puisi. Silakan anak-anak baca puisi berikut ini dengan baik ya. Dengan mengenali unsur-unsurnya, puisi itu bisa kamu pahami isinya secara mendalam. Pengenalan unsur-unsur fisik seperti majas, kata-kata konotatif, perlambangan, dan pengimajiannya memudahkan kamu untuk mengetahui tema dan amanatnya. Kamu juga akan mengetahui perasaan penyair dan sikapnya terhadap pembaca. Dengan langkah-langkah seperti itu, kamu dapat mendalami isi puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Untuk lebih jelasnya, silakan baca buku paket nomor 103. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Dengan mendalami isinya, kamu dapat mengetahui pula bahwa puisi itu ternyata bermacam-macam. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, memang puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yakni puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yang pertama ada puisi naratif. Apa sih puisi naratif itu? Nah, puisi naratif adalah mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama ada balada. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Contohnya balada Orang-orang Tercinta dan Blues untuk Buni karya W.S. Rendra. Selanjutnya ada romansa. Romansa adalah jenis puisi cerita yang mengungkapkan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan, yang diselingi perkelahian dan pertualangan. Selanjutnya ada puisi lirik. Puisi lirik adalah bentuk puisi yang mengekspresikan perasaan emosional dan personal. Nah,
Puisi lirik ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama ada elegi. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Yang kedua ada serenada, adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Yang terakhir ada ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Selanjutnya ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi pesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya, yang pertama ada satire, adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Yang kedua ada puisi kritik sosial. Puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan impresi penyair terhadap suatu hal. Nah, untuk tugasnya silakan kalian catat materi yang sudah dipaparkan barusan dan beserta puisinya ya. Dan jangan lupa dikumpulkan.